berharap kesempurnaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita amaliyahkan dan ubudiyahkan selama ibadah itu kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim kullu 'amin wa antum bi khair minal 'arifin wal faizin. Karena suasananya masih Syawal dan tidak ada keutamaan kecuali keutamaan untuk menyambung silah. Silah itu menyambung yang perlu disambungkan. Ada silaturahim, menyambung, saling mengasihi, saling menyayangi. Ada silatul ara, saling menyambung ide, saling menyambung gagasan. Ada silatul amal, saling menyambung perbuatan, tata pekerjaan. Itu silatul amal. Ada silatul nafs, saling menyambung kejiwaan, perasaan, dhamir. Nah ini kalau disampaikan dalam hadis Anas bin Malik disebutkan laisal wasil bil mukafi, innamal wasil idza quti'a aw sala. Bukanlah yang disebut dengan menyambung itu adalah bil mukafi, dengan segala kecukupan. Innamal wasil, sesungguhnya yang disebut dengan menyambung itu adalah idza quti'a al-salah, apabila ada yang terputus maka ada yang menyambungnya. Sekalipun mungkin masih ada yang mudik, mungkin ada yang tidak mudik, mungkin ada yang barusan selesai mudik atau sudah selesai mudiknya. Sekalipun itu tradisi yang tidak ada di dunia kecuali milik bangsa dan masyarakat Indonesia, tapi konten itu bermakna ketika diambil hikmahnya. Karena lama ada yang tidak tersambungkan akhirnya menyambung. Lama yang tidak bisa pulang kampung akhirnya tersambungkan. Itulah innamal wasil idza quti'a aw salah. Jadi apabila ada yang terputus maka dia ada yang menyambungkannya. Nah ini salah satu yang dapat digagas dari silah itu tadi. Apa yang hari ini kita lakukan dengan kajian, mengkaji, itu silatul arab, menyambung ide, menyambung gagasan, menyambung pengetahuan. Ada tanya dan ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban. Ada yang memberi ide, ada yang menerima ide atau gagasan, dan ada yang meluaskan ide dan gagasan itu menjadi sebuah pandangan. Itu silatul arab. Nah, disinilah kemuliaan menyambung itu. Momentumnya ada pada momentum milik bangsa Indonesia yang dikenal dengan mudik itu tadi. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai ayat berapa? Nah, pada buka printbon. Selesai berarti. Terus mau disambung kemana ya? Hah? Disambung kemana ini?
Kenapa? Al-Kahfi. Kenapa harus surah Al-Kahfi? Ada kenangan apa dengan Al-Kahfi? Malam Jumat. Masya Allah. Baik, karena ini permintaan, maka harus kita lakukan dan kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Kahfi. Saya mukadimah dulu. Diartikan surah Al-Kahfi ini dengan istilah goa. Ya. Goa itu bahasa kita yang diawali dan menjadi bagian dari surah Makkiyah. Kenapa Makkiyah? Ayatnya pendek-pendek. Seni prosa atau diksi kalimatnya itu berujung dengan makna yang dalam. Isinya berhubungan dengan ketauhidan, itu Makkiyah. Jadi kalau Madaniyah isinya bukan tauhid, ibadah, muamalah, hukum, itu ayat-ayat Madaniyah. Makkiyah pendek-pendek, Madaniyah panjang-panjang. Surah An-Nisa panjang-panjang karena hubungannya dengan hukum kekeluargaan. Maka ayatnya panjang-panjang. Ali Imran yang mencontohkan keluarga Imran panjang-panjang, Madaniyah. Prosa dan diksinya nggak bisa kelihatan, tapi Makkiyah itu kelihatan. Ya. Hubungan ketauhidannya erat dan kuat. Diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Dan ini seperti apa yang ada pada surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, surah Sabah, surah Fatir. Betul ya? Ada 5. Salah satunya surah Al-Kahfi. Ya. Jadi ada 5 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan Alhamdulillah. Salah satunya adalah surah Al-Kahfi. Setelah Al-Fatihah, Al-An'am, kemudian Sabah, lalu Fatir. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ini bermakna bentuk mensyukuri atas kesyukuran yang telah Allah turunkan. Tabtadi'u bilhamdilillah bitahmidillah azza wa jalla wa taqdisi wal i'tiraf lahu bil uzma wal kibriya wal jalal wal kamal. Yang diartikan segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan kan? Lillah. Bapak Ibu bisa melihat ini diawali dari kata-kata hamidah. Ya man. Masdarnya hamid. Dan maka ada yang menulis dengan kalimat hamdan lillah. Kenapa hamdan lillah? Karena dia mengutamakan bentuk kesyukuran itu hanya peruntukannya milik Allah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab. Diartikan at-thana al-kamil, bentuk memuji dengan pujian yang penuh dengan kesempurnaan, ma ta'zim wal ijlal, dengan segala keagungan dan ketinggian, li rabbil izzati wal jalal,
kepada Rabb yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Alladzi anzala ala rasulih Muhammad al-Quran, yang telah menurunkan kepada utusannya Muhammad dengan Al-Quran, ni'matan alaihi wa ala sa'iril khalqi, yang ini menjadi nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad di atas kenikmatan yang Allah berikan kepada segala ciptaannya. Walam yaj'al lahu 'iwaja, lam yaj'al fihi syai'an minal 'iwaj. Allah sama sekali tidak menjadikan sesuatu di dalamnya, di dalam Alkitab itu al-'iwaj. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada kelemahan, tidak ada sesuatu yang tidak bermakna. La fi alfadhihi wa la fi ma'ani, di lafadznya maupun di maknanya. Laisa fihi ayya aib, tidak ada aib, ya. Au tanaqud, atau pertentangan, ya. Berarti tidak ada yang Allah jadikan kecuali di dalamnya penuh dengan kesempurnaan. Lillah ini menunjukkan milkun, kepemilikan. Yang kepemilikan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja. Kalau pakai papan tulis kan cukup ya. Ini ayat pertama ya. Padahal ini harus 2 ayat. Tapi kalau dipakai 2 ayat, papan tulisnya kurang lebar. Solusinya, pakai laptop. Bapak Ibu mengerjakan ustaznya. Padahal saya lebih enak pakai papan tulis daripada pakai laptop. Nanti dibilang ilmunya ada di laptop, ya. Ini kalimatnya bukan alladzi nazala. Anzala ini aslinya nazala, menurunkan. Tapi diubah ala wazni af'ala, maka menjadi anzala, berarti ada yang menurunkan. Paham Bapak Ibu? Ya. Saya nazala ini artinya turun. Ya. Nazaltu minat tabaqah, minat tabiq at-tsani. Aku turun dari lantai 2. Ya. Atau misalnya mengatakan, "Aina Muhammad?" Nazala. Mana Muhammad? Dia sudah turun. Nazala. Tapi kalau ala wazni af'al, anzala, bukan ala wazni fa'ala, tapi af'ala, ya, bukan nazala. Nazala ini fa'ala. Tapi kalau af'ala, ini ada yang menurunkan. Jadi tidak misterius tiba-tiba turun. Mana? Aina Muhammad? Anzala. Hah? Kaget orang Arab dulu. Mana Muhammad? Anzala. Pertanyaannya, siapa yang menurunkan? Gitu ya? Nah. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan ala abdi, kepada hambanya. Ini abdu. Kalau posisi hamba
hambanya ini adalah Muhammad, kalau ini adalah Rasul, ya, kalau ini adalah Rasul, ini adalah Muhammad, maka Muhammad ini posisinya hamba, bukan ma'bud, bukan ma'bud, tetapi abdul, bukan yang disembah, tetapi yang menyembah. Jadi Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad Alkitab, objeknya diakhirkan, inilah Al-Quran. Yang Allah pentingkan apa? Muhammadnya. Yang Allah pentingkan apa? Allah yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Muhammad Alkitab, Al-Quran. Bapak Ibu lihat coba, rahasia kalimat yang cukup indah. Yang ini menerangkan, menguatkan kepada kita ahmiyatu hadzal kitab. Jadi kitab ini, Al-Quran ini menjadi penting. Kenapa Al-Quran menjadi penting? Karena tanpa apa yang Allah turunkan ini, kita tidak bisa menjadi manusia-manusia yang penting. Jadi disebut menjadi manusia paripurna, hamba yang sempurna, ketika hamba itu berpegang kepada Al-Quran. Dunia ini gelap, dan semua yang ada di dunia ini menggelapkan mata kita, membutakan mata kita. Kalau tidak percaya, silakan dibuktikan. Apa yang Bapak Ibu hari ini punya, apa yang Bapak Ibu hari ini miliki, semuanya menjadikan mata kita ini gelap. Kalau sudah gelap, itu tidak tahu diri. Zulmatun. Zulmah itu kegelapan, dan orang kalau sudah digelapkan tidak tahu apa-apa. Semua yang ada di dunia ini menjadikan hidup kita ini tidak terarah dan tidak mengerti tentang apa-apa. Mana? Kebanyakan ilmu yang miring, kebanyakan harta ya susah. Dapat landasan 10 miliar atau 100 miliar, tidak kuat menahan uang, stres mati, nggak kuat menahan nikmat. Betul ya? Apa yang tidak menjadikan kita tidak kuat? Semuanya menjadikan gelap. Ibarat manusia yang buta, yang tidak tahu apa-apa, ia berjalan, tidak membawa apa-apa, tidak didampingi siapa-siapa. Berarti dia tidak punya petunjuk, maka dia butuh tongkat. Tongkat itulah petunjuk. Manusia yang buta tidak akan bisa berjalan kecuali dia ada tongkat, maka tongkat itulah petunjuknya. Ibarat kita manusia yang sehat, kita tidak akan bisa berjalan mengarungi kehidupan kita kecuali kita membawa petunjuk. Ya, tongkat itulah seperti milik orang buta itu tadi. Jadi tongkat itu ibarat Al-Quran, petunjuk hidup yang menerangi kehidupan kita, biar kita sadar kalau dunia ini penuh dengan kegelapan dan akan menjadi terang ketika kita berpegang kepada Al-Quran. Itulah Al-Quran. Saya punya atlet yang sedang kita sekolahkan, mau ikut PON besok 26-25 Mei besok, ikut lomba di Surabaya. Ada 2 laki-laki, 1 perempuan, buta, korban pendidikan. Dulu ya apa itu, sekolah yang keren-keren itu kan, yang nanti jadi perwira, tapi karena kena tekanan dari atasannya, sarafnya ada yang bermasalah, 2 matanya tidak bisa melihat. Kami bina, kami sekolahkan, dan profesinya mijet sekarang, karena belajar mijet, belajar handphone dan macam-macam. Saya ikutkan menjadi atlet, sudah dapat medali emas,
perak perunggu yang kemarin-kemarin. Ini kami siapkan untuk bulan akhir tahun nanti. Dia ikut PON di Sumatera sana. Medan apa aja? Aceh ya? Nah, itu buta. Lari 400 meter juara 1 di Surabaya kemarin, dapat medali emas. Bapak Ibu sangka ustadz ini ngaji saja gitu ya, nggak mikirnya begini-begini. Itu yang lari itu kecepatannya harus seperti kecepatan dia. Padahal dia buta. Saya termenung-menung ketika melihat dia dapat medali emas itu, meneteskan air mata. Ternyata orang yang seperti ini juga punya skill yang Allah berikan untuknya. Dia butuh petunjuk ketika dia menang, karena setiap langkah kakinya ini harus sama, pluk-pluk. Kalau nggak sama, pegangan tangannya bisa putus, lepas. Waktu awal-awal latihan di Malang itu cedera, jatuh. Nah, karena nggak ada yang mikirin, ya mau mengandalkan mana, Pemkab nggak mutus, bupati kita nggak support, KONI juga begitu. Ya sudah, swasta saja lebih enak daripada mengikuti yang jelas, yang tidak jelas begitu. Artinya orang-orang yang seperti ini dalam kehidupannya tidak bisa melihat apa-apa, itu ternyata bisa melihat apa-apa, bisa memenangkan apa-apa, karena dia berpegang kepada siapa, dengan siapa. Itu saya kaget sekali. Oh, orang hidup ini berarti ini. Kita kalau hidup tidak dengan Al-Quran, buta hidup ini, tidak bisa mengenal apa-apa, tidak akan pernah kita menggunakan akal logika kita, karena tidak mampu menyelami apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini makna rahasia kalimat ini. Disitulah Allah hamdankan di awal. Allah letakkan kalimat segala puji, segala keagungan, segala kemuliaan, segala ketinggian apapun lillahi. Tauhidnya ada di situ. Ini milik Allah. Jadi jangan lihat prestasi apapun, jangan lihat hasil apapun, jangan lihat keberhasilan apapun. Semuanya itu Allah yang memperpanjang, Allah yang menggerakkan. Tapi pernah nggak Bapak Ibu menyadari itu? Pernah nggak kita kadang-kadang itu terlalu kagum dengan makhluk? Kita kadang-kadang bergantung kepada makhluk. Kita kadang-kadang terlalu bersandar kepada makhluk. Bahkan kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan, kita juga ngamuknya sama, marahnya sama, makhluk. Padahal semua itu Allah. Maka kalimat alhamdulillah ini nggak boleh lepas dari untayan kalimat yang ada di hati kecil kita, dhamir kita. Bapak Ibu jangan pernah lepaskan. Ya, ada sedikit-sedikit, ya Allah segala puji milik Allah, ya Allah segala puji milik Allah. Jadi semua kemuliaan, semua keagungan, kebesaran yang hari ini ada bersama kita, itu cuma milik Allah. Kita ini cuma menjalankan apa yang amanah Allah berikan untuk kita. Betul ya? Betul apa enggak? Nah, kalau kami bisa berbuat seperti itu, Bapak Ibu sekalian harusnya jauh lebih bisa berbuat dengan itu. Kita ini hanya punya tenaga, saya ini cuma punya fisik, tidak punya apa-apa. Hijrah ke Pulau Jawa ini karena yang dicari ilmu, bukan harta. Karena ayah saya dulu bilang begini, kalau orang merantau ke Kalimantan itu cari duit, tapi kalau merantau ke Pulau Jawa cari ilmu. Disitulah saya mengangkatkan, saya hanya mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Sampai notok studi saya hanya karena ilmu. Mau meneruskan ke yang lainnya itu takut apa? Takut menjadi ria, takut menjadi sombong. Karena yang di atasnya doktor itu tinggal guru besar, profesor. Nah, kita ini cuma jangan-jangan hanya karena titel, tapi tidak ada artinya apa-apa. Kenapa yang dikejar guru besar? Karena tunjangannya
Yang PNS cepat jawabnya ini. Padahal yang kita butuhkan pengabdian untuk masyarakat kita yang lebih besar. Sehingga banyak orang mempertahankan titel, mempertahankan jabatan, kedudukan dan seterusnya itu hanya karena ada apa namanya tadi? Huruf T itu tadi. Karena ada huruf T itu tadi. Nggak ngapa-ngapain besar. Akhirnya yang dijaga biar T-nya itu tetap. Maka kalau seperti kami ini harus publikasi internasional. Begitu. Dan itu sangat gampang sekali. Tapi ada teman-teman tokoh-tokoh itu yang tidak butuh itu. Saya ngobrol dengan Pak Dim Samsudin itu sebelum puasa itu, Prof, guru besarnya itu masih berlaku apa enggak? Dicatat di Lauhul Mahfuz berlaku. Tapi di pemerintahan kita enggak berlaku belas. Nah kok bisa Prof? Nah, dihapus sejak lama ya, karena enggak pernah menunaikan tugas dan tanggung jawab yang dilaporkan. Nah, kan enggak butuh dilaporkan. Meskipun dilakukan tapi enggak dilaporkan ya enggak turun katanya. Jadi secara tulisan masih tertulis Prof, tapi secara tunjangan tidak ada arti apa-apa. Nah, apa yang dibutuhkan hari ini? Biar tidak salah lillahnya. Nah, ini berat. Tauhidnya di sini. Nah, kita yang kadang-kadang masih bergantung kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, melakukan sesuatu karena makhluk, karena sesuatu apa yang ada pada makhluk. Ini nanti menjadi tidak alhamdulillah, tapi alhamdulillah. Nah, ini bahaya, bisa musyrik. Ada istilah bahkan jadi film ya, suami takut istri. Kok enggak ada film-film istri takut suami gitu ya? Itu tanpa Bapak Ibu sadari, itu akidah kita tergerus. Karena takut itu kan cuma sama Allah, bukan takutnya sesama makhluknya Allah. Apalagi istri atau suami. Yang betul itu suami sabar sama istri. Atau istri yang sabar kepada suami. Kok judulnya jadi takut? Beda loh antara takut dengan sabar. Beda loh as-sabru dengan al-khasyah, atau as-sabru dengan al-khawf, itu tidak sama. Nah, ini makanya Allah menurunkan kepada kita Al-Quran yang tujuannya menjadi petunjuk seperti tongkat bagi orang yang buta itu tadi, biar kita tidak salah dalam kehidupan kita. Karena kemuliaan Allah itu Allah letakkan di dalamnya Alkitab yang tidak sama sekali Allah letakkan di dalamnya keraguan, kebimbangan, kepalsuan, kealpaan, tidak ada. Maka Bapak Ibu bisa melihat mana yang cacat dari ayat-ayat Allah, tidak ada. Mana yang dihilangkan dari hukum Allah, tidak ada. Hukumnya tetap, ya. Ayatnya juga tetap. Ada yang ayatnya tetap, hukumnya berubah. Tapi ayatnya tidak dihapus. Tapi hukum yang ada pada ayat itu yang dihapus. Contoh, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Berarti logikanya berarti boleh mabuk-mabukan, yang penting tidak dalam keadaan salat. Tapi ayat ini tetap tidak dihapus sama Allah, yang dihapus hukumnya. Karena muncul ayat berikutnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Kan itu. Dan hukumnya tadrijannya naik. Nah, disinilah kita perlu memahami tidak ada hukum yang ditetapkan Allah kecuali hukum itu untuk kemaslahatan dan kemuliaan manusia. Ada pertanyaan? Ini harusnya 2 ayat terpotong.
Nanti di pertemuan berikutnya kita harus pakai ICD kayaknya. Mudah-mudahan bisa ikut menyiapkan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada berapa menit ini? 3 menit. Ya, monggo. Kalau ada yang bertanya. Ada? Saya tambahkan sedikit. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Al-'iwaj itu dari kata-kata aja ya'uj. Al-'auj itu yang bengkok, yang tidak sempurna. Kata-kata walam yaj'al berarti tidak ada yang Allah ciptakan di dalamnya dengan segala kekurangan. Jadi tidak ada aib, tidak ada kealpaan, tidak ada kelemahan. Semua dibebaskan dari itu. Apa itu? Apa yang ada pada Alkitab? Apa Alkitab itu? Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Dari kata-kata qara'a. Apa arti qara'a itu? Jama'a wa dhamma. Apa yang dikumpulkan dan yang digabungkan itu semua hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka ada teori yang judulnya teori kesatuan ayat-ayat Al-Quran. Nadhariyatul wahdaniyah fil ayat Al-Quraniyah. Yang teori itu ditulis dalam risalah doktornya. Yang menulis adalah kakak kelas saya yang namanya Amir Faisal Fahad. Yang Bapak Ibu kalau lihat Ramadan itu jadi juri di RCTI. Itu teorinya menulis beliau. Nadhariyatul wahdaniyah fil ayat Al-Quraniyah, teori kesatuan ayat-ayat Al-Quran. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Muhammad Abdul Tawwab Al-Misri, Mesir. Kesimpulannya 7 ayat yang dibolak-balik dibaca, yang selalu dibaca pada surah Al-Fatihah. Mau pakai bismillah, tidak pakai bismillah, jumlahnya tetap 7. Dan itu diletakkan di depan Al-Quran, di posisi surah yang pertama. Padahal surah yang pertama itu turun bukan Al-Fatihah, Al-Alaq, Iqra. Ya. Surah Al-Alaq ini yang pertama diturunkan. Tetapi kenapa tidak diletakkan di awal? Tetapi yang di awal itu adalah Al-Fatihah. Karena as-sab'u al-matani, 7 ayat yang diulang-ulang itu menggabungkan seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Saya pernah tanya Bapak Ibu sekalian, jumlah ayat Al-Quran itu berapa sih semuanya? Pasti nomor cantik yang dijawab. 6.666. Yang benar berapa sih? Hah? 6? Oh, sudah pintar kalau begitu. Pernah kami tanyakan 6.236. 6.236 kalau dikurangi 6.666, Bapak Ibu ketemu angkanya. Angka itu kalau dihubungkan dengan huruf mim, ha, mim, dal, Muhammad, jumlahnya itulah selisih antara 6.666 dengan 6.236. Makanya di dalam mushaf kita jarang Bapak Ibu temukan halaman 01. Halamannya langsung halaman 2. Ada enggak Al-Quran yang Bapak Ibu pegang, Bapak Ibu menemukan halaman 1 yang tidak ada terjemahannya? Enggak ada. Langsung halaman 2 itu Al-Fatihah. Halaman 3 itu pembukaannya Al-Baqarah. Di samping kiri kanannya itu ada angka 66, maka 6, 2, 3, 6. Al-Quran format 14. Itu mukjizat. Maka ada buku namanya Matematika Al-Quran, karena Al-Quran itu bisa dimatematik. Dan matematik itu bisa dibuat, juga bisa diambil, bisa enggak. Semuanya itu sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Makanya lam yaj'al lahu
Ini wajar. Allah tidak sama sekali memberikan sesuatu yang menjadikan aib, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada kealpaannya. Disitulah bentuk kesempurnaan Al-Quran yang Allah turunkan, diwujudkan dengan kalimat Alhamdulillah. Bandingkan hari ini dengan kitab suci agama lain, dengan Injil jauh. Saya punya semua, Injil saya punya, Bhagavad Gita, Weda saya punya, Tripitaka tidak punya. Ya. Kitabnya agama Hindu, Tao Te Ching, karangannya Lao Tzu, punya. Cuman untuk dibaca, biar gaya-gaya begitu ya. Jadi kalau ada tamu, lengkap Ustaznya, ada kitab ini, ada gitu. Nah, biar gaya-gaya. Jadi saya dulu pernah belajar di comparative religion, di perbandingan agama-agama. Saya pikir agama kok dibanding-bandingkan gitu. Ternyata konsep membandingkan agama itu tidak salah, asal kita punya titik tolak utama untuk apa kita membandingkan dan pegangan apa ketika kita akan membandingkan. Jadi kalau ingin membandingkan kita sudah tahu yang paling baiknya. Jenengan mau beli spare part, tapi kan jenengan tahu spare part yang paling baik itu seperti apa. Ini ada merek A, B, C, D, tapi kan jenengan tahu yang paling baik. Ibarat agama itu jenengan sudah tahu Islamnya agama yang paling benar. Ketika melihat A, B, C, D, jenengan punya tolak ukur pembanding yang membandingkan agama. Nah itulah pentingnya kita membaca dan mendalami apa yang kita pelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih kita sudah mengamali surah yang baru. Semoga Allah memberi keberkahan dan kemuliaan untuk kita dengan Al-Quran. Tidak ada yang menyelamatkan kehidupan kita, karena petunjuk Allah inilah yang bermanfaat dan memberi kedamaian dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.